Maka huruf untuk memanjangkan bacaan itu kan ada 3. Pertama alif, kedua waw, ketiga ya. Dengan syarat itu sukun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah. ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan, dan sama-sama kita hormati Bapak-bapak para pembina Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, Bapak Direktur serta seluruh pengurus, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, guru-guru saya, serta semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Para alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang tergabung di dalam jamaah Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, semua kita yang hadir pada pagi yang mulia ini, barokah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua RW, ketua RT di lingkungan Komplek Mayang Mangurai, para imam, khatib, bilal, serta pegawai syarak yang tergabung di dalam Majelis Duha ini, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf saya untuk kita semua. Pertama, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan yang amat cerah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sempat hadir di Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas, Komplek Mayang Mangurai, Kelurahan Teratai. Dengan masuknya kita di dalam Masjid Al-Ikhlas ini, tentunya makin bertambah pula keikhlasan kita dalam mengikuti setiap kajian-kajian, kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengarah kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mewujudkan, menampakkan rasa syukur tersebut seperti yang disampaikan dalam surah Ad-Duha ya, ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena kita sudah banyak menggunakan nikmat Allah, maka mari kita tahadus, kita wujudkan nikmat tersebut dengan meningkatkan diri, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca di dalam salat, salawat yang kita baca di luar salat, salawat yang kita baca di berbagai majelis. Mudah-mudahan itulah yang menjadi saksi kita, insyaallah akan masuk ke dalam umat
yang nanti mendapatkan syafaat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, para alim, para ulama, orang-orang tua saya yang saya muliakan. Pagi ini giliran saya lagi, dan kita berjumpa lagi di kajian-kajian yang mengarah kepada bacaan-bacaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bapak-bapak sekalian, kita semua peluang menjadi imam itu besar sekali. Tidak di masjid, ya di tempat sendiri, di teman sendiri, atau di keluarga sendiri. Maka kalau kita makin banyak melihat dan mendengar, insya Allah yang selama ini mungkin ada kekeliruan, maka hari ini kita mulai benahi satu persatu, terutama dalam kita membaca sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu singkat saya sampaikan sebagai flashbacknya adalah kita mempelajari tentang suratul Fatihah, ya, 2 kali pertemuan kurang lebih di Masjid Da'watul Islamiyah juga, bahwa apa yang sudah kita pelajari itu tentunya harus kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masalah huruf demi huruf, huruf hijaiyah, tentunya kita ini harus banyak praktek itu melafazkannya, kemudian mempadu-padankan dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari berbagai media, pun salah satu diantaranya media dari Majelis Duha ini sendiri. Nah, sekarang saya akan coba menelusuri satu persatu peran-peran huruf atau hal-hal yang berkaitan dengan huruf hijaiyah yang saya rasa Bapak Ibu ini kalau lihat dari wajahnya, alif sampai ya itu kan lah hafal kalau. Nah, gitu ya. Alif sampai ya itu insya Allah sudah ingat semua. Bentuk-bentuknya sudah tahu semua. Tinggal bagaimana melafazkan. Kalau kurang tepat, mari kita tepatkan, gitu. Saya ini hanya wasilah saja. Yang pertama, ibu sekalian, bisa dilihat di layar, saya ini kan mengimbangi Pak Sekjen make peci Palestina. Saya tidak mau peci Palestina, maka sal yang saya punya ini saya pasang di atas kepala saya sebagai imamahnya pada hari ini, ya. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan huruf alif yang dalam Iqra, dalam kajian-kajian kita awal dulu bahwa ya huruf hijaiyah itu diawali oleh alif. Nah, hal-hal yang penting kita ketahui dari huruf alif adalah alif ini huruf yang tidak menerima baris. Kita tahu baris itu ada 4 yang pokoknya. Pertama atas atau fathah, bawah atau kasroh, depan atau doma, kemudian sukun atau mati. Nah, baris mati sering nyebut. Kemudian nanti ada cabangnya, ada 2 baris, fathatain, kasrotain, domatain, gitulah. Nah, sekarang alif ini tidak menerima baris. Jadi kalau dulu ejaan kita, Bapak sekalian, ibu-ibu, kalau ibu-ibu dulu belajar masih ngejo, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Sebenarnya kalau ditelusur sekarang itu keliru, Pak. Alif itu tidak berbaris. Yang berbaris itu hamzah. Hamzah di atas A, hamzah di bawah I, hamzah di depan U. Nah, kalau kita dulu metodenya ngejo macam tu, metode Baghdadiyah, ya, apalagi yang yang lama tu, yang juz amma yang lama, bukan Iqra, maka metodenya kan dieja tu, Baghdadiyah. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U. Alif itu sebenarnya tidak menerima baris karena dia huruf mat. Huruf mat ini adalah huruf untuk memanjangkan bacaan. Mim itu tidak panjang kalau tidak ada alif. Waw itu tidak panjang kalau tidak ada alif. Ba itu juga, dan semua huruf hijaiyah. Ya, mim atau ba lah yang lebih dekat ke alif. Ba saja itu tidak panjang, tapi sambung alif sesudahnya ba, jadi 2 harokat. Nah, alif inilah penyebab dia panjang, dan alif tidak menerima baris. Kalau dia menerima baris otomatis dibaca ba'ah.
Nah, kata orang pada baca rohnya. Gitu. Gitu kan? Jadi itu. Maka sekarang mungkin kalau selama ini kita ngejo semacam itu, ya itu hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Tapi kalau menurut hakikatnya bahwa ya alim itu tidak menerima baris. Dia hanya menemani huruf-huruf yang lain sebagai alat untuk memanjangkan bacaan. Dan salah satu huruf mad itu alim. Huruf itu atau mad itu artinya panjang. Maka huruf untuk memanjangkan bacaan itu kan ada 3. Pertama alif, kedua waw, ketiga ya. Dengan syarat itu sukun semuanya, ya. Karena alif tadi tidak menerima baris, waw itu menerima baris, tapi kalau dia posisi sukun atau baris mati, maka dia menjadi huruf mad atau huruf yang memanjangkan bacaan. Ma tambah alif menjadi ma, mu tambah waw sukun menjadi mu, mi tambah ya sukun atau ya mati menjadi mi, dibaca ma mi mu, fa fi fu, kira-kira begitu Pak. Ini sebenarnya pelajar TK karena ngulangi baik gitu kan, ya kan? Kelas itu TK ikro gitu kan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dengan huruf alif ini dia berada di posisi, kalau kita cari di makharijul hurufnya adalah al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut, rongga mulut. Jadi jelas alif itu berada di rongga mulut, tidak di tempat tertentu, ya. Kenapa kita nyebutnya di rongga mulut? Karena dia ngimbangi huruf yang lain. Contoh ma, rongga mulut kita terbuka. Mu, mulut kita, bibir kita agak monyong ke depan. Mi, dan gitu dan sejenisnya. Jadi huruf mad itu adalah salah satu di antaranya alif, dan dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa alif itu huruf tapi tidak menerima baris yang 4 tadi. Jadi kalau diejo lagi alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, sebenarnya itu tidak tepat kalau untuk alif. Yang tepat untuk hamzah, karena hamzah yang menerima baris. Jadi alif tak ada panjang. Persoalannya hanya teksnya aja atau bentuk tulisannya aja yang panjang. Lanjut Bu, Pak. Yang kedua ba. Ba ini jelas makharijul hurufnya syafatani. Syafatani arti 2 bibir. Nah, selagi kita punya 2 bibir, bisalah mengucapkan ba, gitu kan? Ba dengan sifatnya dia qalqalah. Pertama, setiap ketemu huruf ba maka qalqalahkan, pantulkan. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini kajian kita di Dakwatul Islamiyah kemarin. Masalah ba tasdid yang ada di dalam surah Al-Lahab. Maka ba ini termasuk huruf qalqalah, huruf yang dipantulkan. Mantul dibaca, dipantulkan bacaannya. Ya. Syadidul iqab. Nanti akan ikut huruf qalqalah yang lain. Namun sifat huruf yang ada di ba, karena kita menelusuri satu persatu, maka di ba ini ada sifat qalqalah. Nah, sekarang kita ini sulitnya adalah mempraktekannya. Kita tahulah huruf ba itu termasuk huruf mantul atau huruf qalqalah. Mantul ini bukan berarti mantap betul, Bu. Ini mantulnya ini dipantulkan gitu maksudnya. Kalau orang sekarang suka singkat-singkatan, kayak saya sebut huruf apa namanya itu di mantul disebutnya mantap betul. Dah. Pantulan, ada pantulan bunyi huruf qalqalah. Dalam surah Yasin. Nah, sekarang ada sebagian dari kita yang mungkin tidak mempraktekkannya atau masih belum sempat. Dalam ayat wadrib, kadang terbalik, dotnya yang dikolkolahkan, wadrib lahum, kan terbalik Pak. Dalam ayat tersebut wad itu dot duluan, rib ba tujuan, yang kolkolah itu ba-nya, bukan dotnya, ya, bukan dotnya, karena dot tidak termasuk huruf kolkolah. Jadi ketika membaca surah Yasin pada ayat yang awalnya wadrib lahum itu, ya, maka ba-nya yang dikolkolah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah.
waqaf mim. Ingat, dia kemarin ada dibahas itu lazim atau berhentinya lazim berhenti. Jangan diterobos. Kalau terobos melanggar lalu lintas, kaki kena tilang oleh malaikat. Nah gitu ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Jadi yang kita garis bawahi adalah huruf ba yang ada di situ, ba-nya sukun lagi, maka nampak itu jelas qalqalahnya. Kalau qalqalah itu jelas ada dua, pertama qalqalah kecil dan qalqalah besar. Kalau sukunnya sukun asli seperti wadrib itu, maka dia suku qalqalahnya qalqalah sughra. Kalau matinya tiba-tiba atau mendadak itu qalqalah kubra. Kemudian sifatnya syiddah, agak keras. Jadi bunyi hurufnya harus jelas, jahar jelas. Istifal itu terendah atau merendah, dan infitah terbuka. Ini sifat aja. Kalau yang penting itu adalah yang paling praktek itu qalqalahnya. Kemudian huruf ba ini jika dia bertemu atau sebelumnya ada mim dan nun sukun, maka dia hukumnya ikhfa syafawi. Lakum atau tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim mim sukun, kemudian ada huruf ba sesudahnya, maka dia termasuk huruf ikhfa syafawi, didengungkan. Ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian dia iqlab kalau ketemu dengan huruf nun sukun. Ya, itu. Jadi itu huruf ba. Jadi tidak terlalu sulit kalau untuk ba, karena dia hanya dua bibir, jadi nyata di depan mulut. Kemudian kita telusuri sedikit demi sedikit huruf ta. Ta di ujung lidah. Ujung lidah sifatnya hamz, syiddah, istifal, infitah. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ta. Ya, ta ini ujung lidah, dasarnya tuh ujung lidah, tapi jika kita sempurnakan ujung lidah yang dilengketkan kepada dua pangkal gigi depan atas. Ta. Nah, ada suliknya ta. Ya. Kemudian hukum yang terlibat di dalamnya, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Kemudian ada hukum ikhfa. Ya. Syai'in gitu ya. Faman taba, itu ikhfa. Jadi kita sudah sering mendengar, ini untuk mengingatkan kembali huruf ta. Kemudian huruf sa. Sa ya, abatasa, itu dia masih juga di ujung lidah, tapi bertemu dengan ujung dua gigi depan atas. Ya, dua gigi depan atas. Hukum yang terlibat di dalamnya adalah izhar syafawi, kemudian ikhfa. Sama seperti ta, sama-sama ujung lidah. Bedanya adalah ta itu bertemu ujung lidah, bertemu pangkal dua gigi depan atas. Kemudian sa itu ujung lidah dengan ujung dua gigi depan atas. Nah, sekarang ibu bapak sekalian, yang ada kekeliruan sering kita dengar adalah mengucapkan huruf sa itu menjadi huruf sya. Nah, ini kan sama-sama titiknya 3. Ya, sama-sama titik 3, terkadang salah dalam penyebutan. Dalam contoh awal saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya di situ. Kalau kita tidak nampak, karena mungkin sudah populer. Kalau di tempat lain yang mungkin kita tidak nyata, tidak nampak, kaki dibuatnya minasyaitonir rajim gitu loh. Nah, ini yang sulit. Dan banyak lagi di ayat-ayat yang sa itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Coba kalau kita sa sya itu dibuat sa, lucu. Fayaghfiru liman yata.
wa yu'adzibu man yasha, begitu kan? Takutnya, khawatirnya itu. Maka kita lihat giginya 1, kemudian titiknya 3, ujung lidah ditempelkan dengan 2 ujung gigi depan atas. Bagi yang masih ado, yang tidak ado berarti pakai metik. Ya, yo. Maksud saya tuh pasang giginya. Mana Pak Asril? Pak Fadil apa? Ayo, metik berarti ya. Apa? Masih bisa lah. Ya. Kemudian yang selanjutnya jim. Kita ke depan, jim tengah lidah. Jim itu bisa kita rasakan sendiri, jim, ja, ji, ju itu di tengah lidah. Ya, tengah lidah kita bisa lidah masing-masing. Sifat hurufnya jahar, siddah, istifal, itbaq ini mungkin tidak begitu bisa kita perdalami. Tapi yang ada termasuk dalam jim itu qalqalah, sama seperti ba tadi. Ya. Min syai'in atau likullil bahij atau yaj'alu, ya. Alam yaj'al, jimnya jelas qalqalah. Kalau qalqalah pantulkan bunyi hurufnya. Kemudian hukum yang terkandung di dalamnya ada izhar syafawi. Ketika mim ketemu dengan dia tidak didengungkan. Kemudian jika nun sukun bertemunya ada ikhfa. Jadi jim termasuk huruf qalqalah, maka ketika ketemu huruf jin yang sukun maka qalqalahkan. Kemudian ha. Ha ini adalah tengah tenggorokan, atau istilah tajwidnya adalah wasatul halqi. Ha dia jelas, halqi berarti hurufnya di tenggorokan. Kalau ada mim atau nun ketemu dengannya maka hukumnya sama-sama izhar. Contoh, alhamdulillah, alhamdu, ya, kita lihat alhamdulillah ada mim sukun atau dal sesudahnya, maka kita ambil contoh saja karena ada hukum yang sama di situ tadi. Ada mim sukun semacam ini, ya, ada mim sukun. Nah, mim sukun ini mim mati, ada huruf sesudahnya dal atau ha, maka dia dibaca tidak berdengung. Nah, ini kita sering begini Ibu sekalian, membacanya terlalu lama situ. Alhamdulillah. Kalau tidak dengung, lewatkan saja, jangan sampai lama-lama parkir di situ. Kalau parkir di situ akan nimbul dengung nanti. Nah, alhamdulillah berarti seolah-olah kita mendengungan. Langsung saja alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi itu ha. Dikembalikan ha. Ya. Kembali. Itu ha, habis ha apa kho, ya, tuh ha kho gitu kan. Lambat itu ya. Iya. Baik. Kemudian kho sama seperti ha karena huruf-huruf apa? Belum ya. Jadi itu agak macet ya. Macet apa? Ya. Kho. Secara langsung saja kita teruskan. Kho atas tenggorokan, masih tenggorokan tapi bagian atas. Kita bisa rasakan sendiri kho gitu ya. Kemudian setelah kho dal. Ya. Ayolah gitulah ya. Dal ujung lidah dengan pangkal 2 gigi depan atas. Kemudian habis dal zal. Jadi dal ini termasuk huruf ikhfa. Zal juga termasuk huruf ikhfa.
Dal sama berarti huruf qalqalah sudah kita pegang. Ba tadi yang pertama, ya, ba, kemudian jim, kemudian dal. Maka ibu bapak sekalian, kita lihat dari berbagai macam huruf-huruf yang mudah kita pelajari, tentunya harus kita praktekkan. Kemudian ada macam ini, ya. Zal sudah termasuk huruf ikhfa, dan ro. Nah, ro ini ada hukum yang terikat atau masuk dalam kategori huruf ro. Pertama, sifatnya adalah dia takrir. Takrir itu ro yang diucapkan apabila diucapkan lidah bergetar. Nah, ini mohon maaf bagi yang tidak bisa nyebut ro, ya berusahalah dulu gitu kan. Karena ro itu sifatnya sendiri udah takrir namanya. Takrir itu lidah bergetar. Rariru, rara, roro gitu ya. Itu. Nah, orang yang tidak bisa mengucapkan ro, ya sulit kita nak nyebutkannya kan. Ya, asal jangan diubah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Larinya ke ro nanti kan. Kemudian ro ini, ya, kita tidak ada bahas yang bisa mengucap atau tidak. Ada hukum lain yang mengikat kepadanya, yaitu tebal dan tipis. Kapan kita menebalkan huruf ro itu, kapan kita menipiskannya. Ro itu kalau tipis, ingat baris bawah itu betipis, atau sebelumnya berbaris bawah, sisanya dibaca tebal. Ru itu tebal, ro tebal, baris depan dengan baris atas itu dibaca tebal. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ro di sini, Rahman dan Rahim. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ro-nya dibaca tebal karena berbaris atas. Sama dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya lebih tebal. Ro tipis itu jarang karena berbaris bawah. Rijalun, nah itu tipis. Ya, rizqin itu lebih tipis. Membedakannya adalah bacaan tipis itu getarannya lebih nampak daripada bacaan tebal. Nah, untuk singkatnya begitulah. Kalau kita dalami satu persatu seperti itu, ya, lebih nampak getarannya. Kemudian zai, ujung lidah kita tidak mungkin tidak terlalu sulit. Sa, sin masih dengan ujung lidah juga. Sya ini tengah lidah. Nah, yang sering ketukar dengan sa tadi karena sama-sama titiknya 3. Jadi itu nanti bisa dilihat, ya. Kalau mungkin dibutuhkan materi ini juga bisa nanti jadi bahan untuk kita. Kemudian shad. Nah, shad ini karena ada dalam suratul Fatihah, maka ya harus kita bedakan antara shad dengan sya. Karena 2 tempat, ada 3 tuh. Ada 2 tempat dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang mengucapkan huruf shad itu larinya ke sya. Ihdinas siratal mustaqim. Keliru Pak, Ibu sekalian. Jadi sirat itu, dia shad itu tidak penuh mulutnya karena dia keluar tidak dari tengah lidah. Kalau sya ini jelas karena dia keluar dari tengah lidah, maka ketika mengucapkannya dia sifat hurufnya ada di tafasyi. Tafasyi, ya. Oh, itu ada bergerak. Tafasyi itu adalah huruf yang ketika keluarkan napas menyebar. Ya, sya. Gitu ya. Maka kalau kita mengucapkan minasyaitonir rajim, itu minasyaitonir rajim. Tidak mungkin minasyaitonir rajim, kan tidak mungkin gitu. Atau kita praktekkan dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian itu syah, kalau kita singkatkan begitu. Dan so, yang dapat kita ambil pelajarannya, pisahkan, bedakan mana so, mana syah, supaya suratul Fatihah kita, karena ada 2 huruf shad itu tidak ketukar. Ya, kalau tertukar kan bahaya, sulit nanti. Kemudian dod, to, ya, dod itu jangan sampai kayak dal. Tadi saya sebutkan
Dot tidak termasuk huruf qalqalah. Yang masuk huruf qalqalah itu dal. Hamid, gitu ya. Dalnya jelas qalqalah. Tapi kalau dot tidak, wadrib. Jangan wadrib. Dot itu tidak qalqalah, tidak dipantulkan, karena dia tidak termasuk huruf yang kategori atau sifat huruf qalqalah. Kemudian selanjutnya huruf to, ya. To, huruf to jelas ujung lidah. Untuk membedakannya jangan sampai kita samakan dengan ta. To dengan ta jelas beda. Minasyaitonirrajim, kan tidak mungkin minasyaitonirrajim, kan gitu. Nah, kita kan dalam hari-hari mengucapkan syaiton itu kan syaitan, nyebut kan ya kan. Nah, berarti pakai ta itu. Kalau dari segi bahasa Arabnya syaiton pakai to gitu. Nah, ini nyebutnya dari mana tuh? Apa namanya itu? Syaitan. Syaitan itu yuk Indonesianya. Tapi kemudian dan selanjutnya intinya adalah bagaimana kita membedakan bunyi ta, bunyi to. Kemudian habis to zo. Zo dengan zal halusnya sama, cuman pelafalannya yang beda. Zal sama-sama di ujung lidah, zo juga di ujung lidah, cuman jangan sampai kan minaz-zalimin, kita bikin minaz-zalimin, kan jelas. Nah, itu yang harus kita bedakan. Bisa kan? Oke. Ya, itu. Kemudian zo, ain dengan ha. Sama-sama tuh wasatul halqi, tengah tenggorokan. Ha dan ain. Ya. Ain juga a'udzu, kemarin udah kita bahas juga supaya lebih nampak lagi. Kemudian ghaid. Nah, ghaid itu termasuk pangkal tenggorokan. Ya. Kemudian fa, dua bibir, qaf. Kemudian pangkal lidah, kaf, pangkal lidah juga tapi bedanya atas dan bawah. Kemudian lam, ya. Nun atau mim, dua bibir. Kemudian nun ujung lidah. Waw itu dua bibir, ha tenggorokan atas, kemudian hamzah kemarin a itu adalah sama dengan ha di pangkal ujung tenggorokan, dan ya terakhir tengah lidah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya untuk ngulang saja dan mencari kalau ada sesuatu yang mungkin sulit untuk dilafazkan, maka kita kemukakan di depan jamaah ini. Intinya begini Bapak sekalian. Sekarang kalau kita bertemu atau membaca bagian ayat Al-Quran yang di dalamnya ada huruf hijaiyah, maka kita harus mengelompokkan dia termasuk kategori apa. Rata-rata kita ini baca kan sudah bisa, rata-rata baca sudah bisa. Pada praktiknya hukum tajwidnya yang masih terkadang dilewatkan begitu saja. Nah, kita tahu mungkin hukumnya ikhfa, tahu hukumnya iqlam, idgham, kemudian izhar. Tapi pada praktiknya terkadang tidak tersampaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, ya, suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah itu kalau kita telusuri dari hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, ya. Suratul Fatihah yang kita lihat pertama sekali termasuk dari bismillahirrahmanirrahim, diawali biasa a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ayat Al-Fatihah masuk bismillahirrahmanirrahim. Ibu-bapak sekalian, nah sekarang kita lihat ringan-ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim, di dalam bismillah saja itu ada beberapa hukum tajwid yang kita dapat fahami. Yang pertama, bismillahi, ada di situ kalimat Allah atau lafzul jalalah. Di sini kalimat Allah itu atau lafzul jalalah itu ada dua hukum tajwid yang ada. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. Tebal itu tafkhim, tipis itu tarqiq. Nah, kita ini kan sering baca bismillah, mungkin udah populer, tapi di tempat lain
Ya, mentang-mentang itu kalimat Allah ditebalkannya kalau. Ya. Naqatullah, betul, karena sebelumnya berbaris dhammah, ya. Khatamallah, tebal. Allahnya, kalimat Allahnya itu dibaca tebal karena dia berbaris itu fathah. Tapi kalau sebelumnya berbaris kasroh, yuk tipiskan bunyinya. Fillah umpamanya itu. Jangan fillah. Nah, sering kita lihat mentang-mentang kalimat Allah bacanya tebal kalau. Lihat baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya baris bawah atau kasroh, maka dibaca tipis. Itu. Begitu juga dengan ro yang ada sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro di situ dibaca tebal dikarenakan berbaris fathah. Kemudian tadi sudah kita singgung dikit, ada mim sukun. Mim sukun ini sesudahnya ada huruf dal, maka dibaca dia izhar safawi. Izhar itu sendiri artinya nyata, jelas, tidak boleh dengung. Cara kita tidak boleh dengung, jangan lama-lama di situ. Sekali lewat saja. Alhamdulillah. Jangan pakai parkir. Alhamdulillah, akan timbul dengung. Karena mim nun itu sumbernya dengung. Mim nun itu akan memunculkan dengung jika kita mengucapkannya lama. Maka supaya tidak berdengung dia, ya jangan lama-lama. Ya, langsung lewat. Artinya bukan dikejar. Ya, sekali lewat saja. Lillah tadi hukumnya tarkik tipis. Ro ini hukumnya tebal. Rabbil alamin. Alamin di ujungnya adalah hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu adalah mad yang ada rata-rata di ujung ayat. Mad asli tapi dia di ujung ayat, maka boleh make 2 harokat, boleh make 4 harokat, dan boleh make 6 harokat. Menurut dosen saya dulu yang ngajarkannya, dia pakar qiraah, kemarin di STQ Nasional Jambi, beliau ketua majelis tilawah anak-anak dan dewasa, Profesor Dr. Muhsin Salim, beliau dari Lombok. Nah, dia mengkritisi bacaan-bacaan mahasiswanya tidak konsisten dan tidak istiqomah. Kenapa saya dibilangnya begitu, Bapak Ibu sekalian? Kita ini kan rata-rata ujung suratul Fatihah itu namanya mad arid lisukun galau. Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, rahimnya, Maliki Yaumiddin, dinnya itu ujungnya Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ujungnya mad arid lisukun semua. Dia mengatakan begini, kalau kalian baca 2 rakaat, 2 kan semua. Kalau baca 4 harokat, 4 kan semua. Kalau baca 6 harokat, 6 kan semua. Jangan ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga 6. Tidak ada sama, tidak serupa gitu. Nah, ini tidak ada serasi dan tidak indah bacaannya, ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang saya kemarin nonton ada tuh video pendek. Ada seorang mungkin ustadz atau apalah, cendekiawan. Dia mengatakan baca Fatihah kalau digabungkan akan menimbulkan arti lain, sehingga dikasih jeda. Wah, ini bahaya nih. Di-share pula oleh orang Batanghari pula kemarin. Dibacanya begini, contoh aja nih, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya jangan digabung katanya. Kalau gabung nanti artinya akan ikut. Contoh, iyyaka kana itu diterjemahkannya. Padahal iyyaka satu kata, na'budu satu kata, wa iyyaka lagi satu kata, nasta'in satu kata. Katanya dipisahkan. Bagaimana cara bacanya? Dia praktekkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cobalah imam baca macam tu. Bahaya juga ni.
Ya, anak sekarang, anak muda nengok macam tu, betul juga kaki. Nah, ini yang kita perlu pahami, Pak. Ya, dibacanya begitu. Bagaimana cara prakteknya supaya terjemahannya sempurna? Ka antara ka dengan na itu dipisahkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru sempurna terjemahannya katanya. Nah, hal-hal semacam ini timbul baik macam-macam ya orang-orang sekarang, entah demi popularitas dan lain sebagainya. Kemudian sama ihdinas siratal mustaqim, ujungnya tetap mad arid disukun mustaqim, dan ayat terakhir siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini ada beberapa yang mungkin perlu kita perhatikan. Ada siratal ladzina an'amta alaihim, an ya, ada nun sukun, kemudian ada ain, an'amta, kemudian ada mim sukun, dan ada ta. Nah, dalam satu kata ini hukumnya ini udah dua. Yang pertama izhar, yang kedua izhar syafawi. Bedanya apa? Satunya nun sukun, satunya mim sukun. Ibu bapak sekalian, nah kalau kita melatih anak-anak kita, kalau bapak ibu nih insya Allah kalau sering ngaji insya Allah lah, melatih anak-anak kita bahwa harus jelaskan mana an, mana am. Jangan am-am galau. Oh gitu ya. Siratal ladzina am'amta alaihim. Nah, kan kaki am-am galau. Biar anak semangat makan ustaz gitu. Am-am gitu dibaca. Tak ada hubungannya semangat nak makan dengan itu kan. Dengan suratul Fatihah ini. Ya, kita dengarkanlah bacaan anak-anak kita balik dari TK umpamanya sedikit demi sedikit aja kita baiki. An-amna, jangan am-am. Ya namanya anak-anak TK dia belajar bersama-sama. Macam itulah bacaannya. Maka ini harus bedakan mana an, mana am. Kemudian yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jangan am-am kalau harus yang pertama itu a hamzah, yang kedua ain am. Jadi an'amta alaihim. Jadi memang suratul Fatihah ayat yang terakhir ini ya, memang banyak hukum-hukum tajwid yang cenderung sulit atau kesulitannya agak tinggi, supaya kita bisa membedakannya mana yang izhar, mana yang izhar safawi dan sejenisnya ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali ya, karena pada hakikatnya orang-orang Islam itu, apalagi Islamnya sejak kecil kan sudah tidak asing lagi dengan huruf hijaiyah. Namun pada kenyataannya, pada praktiknya masih banyak di antara kita ini yang mungkin belum tepat atau masih kurang pas. Tidak ada unsur sengaja mungkin, karena belum sampai saja. Maka melalui media-media, melalui majelis kita inilah bagaimana kita mengepaskan kalau belum kurang pas. Nah, apalagi ayat terakhir siratal ladzina an'amta, an tadi izhar, am tadi adalah izhar safawi. Kemudian muncul lagi alaihim ghairil, alaihim mimnya itu mati, sesudahnya ada huruf ghain, dibaca juga izhar syafawi. Begitulah selanjutnya waladdallin. Ada tanda bendera di atas itu ya Pak, memanfaatkan, dan itu tanda simbol bahwa bacaan itu lebih panjang dari bacaan yang lain karena ada tanda di atasnya gitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa hal yang kita pahami dalam kajian kita pada pagi hari ini, tentunya yang disampaikan ini sebenarnya sudah kebanyakan di antara kita sudah memahaminya. Lalu bagaimana kita memfasihkan atau membiasakan? Kalau itu salah, mari kita perbaiki. Kalau kurang tepat, ya kita tepatkan. Nah, apalagi dalam suratul Fatihah yang benar-benar itu akan menjadi dasar bagi kita dalam ibadah, terutama sholat.
karena termasuk rukun sholat. Saya kira itu dalam kesempatan hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya berharap tidak menyimpang kepada yang lain, dan karena yang lain ada tupoksinya masing-masing, dan tidak berlama-lama Pak Sekjen, karena masih nunggu 20 orang peserta MTQ di Bejubang Laut yang masih akan dinilai pada pagi hari ini, cabang 5 juz dan tilawah. Jadi takut juga terkejar. Ketuanya di sini Pak Haji Bustomi, ketua Dewan Hakim. Jadi kami masih 20 orang lagi Pak, peserta 5 juz di MTQ tingkat kecamatan Bulian, Muara Bulian di Desa Bejubang Laut. Nah, pagi ini masih lanjutan musabaqahnya. Jadi untuk itu sementara saya serahkan kepada Pak Sekjen, moderator kita pada pagi hari ini.